Dalam Islam, kemerdekaan bukan sekedar terbebas dari penjajahan fisik atau belenggu manusia lain, tapi juga mencakup kebebasan jiwa, akal, dan hati untuk tunduk hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri sampai mati. Makna kemerdekaan menurut Islam. Yang pertama, bebas dari perbudakan manusia, yaitu tidak tunduk atau terikat kepada kekuasaan yang zalim selain kepada Allah. Yang kedua, bebas dalam beribadah, yaitu menjalankan ajaran agama tanpa paksaan atau larangan. Yang ketiga, bebas dari belenggu hawa nafsu dan dosa. Kemerdekaan sejati adalah ketika hati tidak dikuasai oleh syahwat, kemarahan, atau ambisi dunia yang melalaikan dari Allah. Yang ketiga, kemandirian umat, yaitu tidak bergantung kepada pihak luar yang bisa mengendalikan keputusan politik, ekonomi, atau budaya umat Islam. Landasan kemerdekaan dalam Al-Quran dan Hadis. Dari Al-Quran, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Ayat ini menegaskan bahwa kehormatan seorang muslim adalah hanya menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia atau hamba nafsu. Larangan menindas dan ditindas. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ini menjadi dasar menolak penjajahan dan eksploitasi. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslimu akhul Muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk saling membela dari penindasan. Prinsip kemerdekaan dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Kemerdekaan dimulai dari mengesahkan Allah sehingga tidak tunduk pada selainnya. Yang kedua, keadilan. Kemerdekaan harus diiringi keadilan bagi semua pihak. Yang ketiga, persaudaraan. Kebebasan tidak boleh memecah belah ukhuwah atau persaudaraan umat. Yang ketiga, tanggung jawab. Kebebasan dalam Islam selalu diiringi dengan batas syariat. Kemerdekaan dan sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW banyak memerdekakan budak sebagai bentuk nyata pembebasan manusia dari penindasan. Piagam Madinah menjadi contoh nyata kebebasan beragama dan hidup berdampingan dalam masyarakat Madinah. Perang-perang dalam sejarah Islam seperti Perang Badar dan Perang Uhud bukan untuk menjajah, melainkan mempertahankan kemerdekaan beragama. Lalu bagaimana cara mengisi kemerdekaan menurut Islam? Mengisi kemerdekaan adalah memanfaatkan kebebasan yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi Allah demi kebaikan diri, masyarakat, dan negara. Prinsip mengisi kemerdekaan dalam Islam. Yang pertama, syukur kepada Allah. Menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang harus dijaga. Yang kedua, menjaga persatuan, tidak membuat perpecahan antar sesama. Yang ketiga, menegakkan keadilan, menghindari kezaliman dalam bentuk apapun. Yang keempat, bekerja keras, membangun bangsa dengan ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Yang kelima, menjaga kemaslahatan, yaitu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Landasan dari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Mengisi kemerdekaan harus dilakukan dengan kerjasama, saling membantu dalam kebaikan, dan menjauhi perpecahan. Yang kedua, Al-Quran Surat Ibrahim ayat yang ketujuh. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemerdekaan adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan berbuat kebaikan dan membangun bangsa. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemerdekaan diisi dengan memberi manfaat kepada orang lain seperti berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim ada saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Mengisi kemerdekaan dengan menjaga persaudaraan, menghindari perpecahan, dan melindungi sesama warga. Wallahu a'lam bishawab.